Gimana sih caranya bisa survive sebagai seller baru di TikTok Shop? Kan ngomong lah, sekarang tuh kayak persaingan makin sadis, makin ketat, makin brutal. Dimana kalau lo perhatiin yang kuat, wah gila orderannya ngiler banget, gede banget. Tapi yang baru, aduh merintis, meringis dan lain sebagainya. Nah, terus gimana sih caranya biar kalian bisa survive dari kecil sampai jadi gede? Sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya, biar lu nggak ketinggalan info apapun. Nah, yang pertama gini, yang namanya ketika lu survival, gue bakal ngibaratin sekarang gini deh, kita lagi mau survive di satu era digital gitu ya. Jadi, dan kalau ngomong era digital tuh kayak banyak orang kayak, aduh ntar bingung nih, gimana nih ini. Dah, simpelnya gini, anggap aja lu lagi terdampar di satu pulau. Kita bermain-main yuk, kita lagi cast away gitu ya kalau dari filmnya. Lu terdampar, lu sendirian, apa yang harus lo lakuin? Yang pasti pertama adalah, ya lu harus observasi dulu dong, lu harus tahu dulu. Jangan main langsung tidur, jangan langsung main makan, jangan langsung apa, lu harus tahu dulu nih, di sini kira-kira ada apa? Ada macannya nggak? Ada buayanya nggak? Ada yang bahayanya nggak? Bahayanya di mana? Yang amannya di mana? Tempat tinggal lu yang ini kayak gimana? Nah, dari observasi sebenarnya sama kayak gini, lu harus tahu nih, kayak di TikTok ini, sumber dayanya itu ada apa aja sih sumber dayanya. Artinya gini, hal apa yang bisa ngebantu kalian sebagai seller baru buat naik? Hal apa yang bisa mengancam kalian dan itu bikin toko lu terkapar? Gitu ya. Kalau gue bilang sebenarnya yang bisa ngebantu itu ada kalau di TikTok ya seller baru banget tuh ada yang namanya misi. Dia ada misi-misi, jadi dia ngasih tahu nih lu di awal tuh harus ngapain dan setiap misi memang lu tuh dikasih apa ya, suka dikasih reward. Ada tambahan-tambahan reward-reward kecil yang ya lumayan lah gitu, tinggal ikutin aja gitu kan. Ikutin dapat hadiah kan senang-senang aja, bener nggak? Dan secara nominal nih ya nggak jelek juga gitu kan. Nah, selain itu yang kedua sumber daya yang lo harus sadar adalah TikTok itu dia itu punya ekosistem partner. Nah, ini nih yang kadang orang nggak sadar. Jadi, TikTok dan sekarang Tokopedia juga jadinya karena diakuisisi sebagai nama ByteDance kan. Nah, mereka punya namanya ekosistem partner, jadi mereka menumbuhkan yang namanya agensi-agensi partner buat bantuin seller. Dan gue kebetulan di MEA kita salah satu type agensinya. Nah, dengan partner ini, lu bisa dapat tambahan resource, bukan resource ya, bisa dibilang lu bisa dapat tambahan dana segar. Lu bisa dapetin boostingan lain yang lu kagak dapet kalau lu sendirian. Itu adalah sumber daya yang lu bisa lu ngetik. Yang kedua adalah ancaman. Ancamannya apa? Ancaman udah jelas ya pelanggaran kalau itu. Poin pelanggaran, poin penalti yang ini bisa bikin toko lu kena berbagai pembatasan sampai ban permanen. Nah, kalau udah ban permanen udah terkapar. Ibarat lu lagi masuk pulau, nah lu ketemu sama macan, dimakan lu sama macan, ya game over lah, selesai. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Ada nggak yang bisa nyelamatin lo dari pelanggaran? Ada. Itu kalau lu tanya sama orang TikTok, lu katanya gini, lu harus membaca, mengerti, memahami, mengimani. Agak ekstrim memang community guideline-nya, tapi panjang banget gua tahu. Ya salah satu yang bisa bantu lo adalah agensi tadi lagi. Karena agensi kita ya memang sih kita bisa ngasih tahu banyak masukan dan kita ketika lo ada masalah mungkin kita bisa membantu gitu ya mengamankan akun kalian karena satu lagi ya, di TikTok itu dia punya AI-nya canggih dan AI-nya ini galak. Ibarat singa galak yang salah salah toel dikit lu langsung gigit gitu. Langsung pelanggaran. Nah, kadang AI suka misdeteksi dan itu bisa selamatin sama agensi. Nah, terus oke, itu lu udah tahu nih. Pertama, oke, gua ada resource, ada sumber daya yang harus bisa lo manfaatin, ada juga ancaman. Nah, terus lu harus tahu nih setelah itu ada apa aja nih di pulau gitu karena lu harus tahu semua kebutuhannya itu buat apa. Mulai dari gini, yang pasti kita ngejauhin dong semua ancaman kita jauh-jauh deh, jangan sampai deket-deket gitu kan. Nah, harus tahu dulu nih produk lu ini, dan ini juga tergantung mulai dari cara bikin konten, cara promosi, cara ngupload produk. Di situ kalian harus benar-benar mengerti, karena lu harus kenal nih sama ini pulau. Setelah itu ya lu bikin lah, kalau udah tahu, bikin apa coba? Bikin tempat tinggal. Tempat tinggal lu mau di mana nih? Nah, tempat tinggal lu mau di mana biar apa? Biar lu bisa survive. Biar lu bisa survive di pulau, lu harus punya rumah. Kalau di TikTok, biar lu bisa survive di TikTok, survive di sini kan nggak cuman lu ada ya. Kalau lu ada lu daftar, buka toko sekarang, upload produk, lu tungguin. Dah, selesai. Nggak usah ngapa-ngapain, lu tungguin. Tapi itu ibarat kalau kayak lu di pulau ya, lu datang, nyampe di pulau, lu berdiri di pantai. Kayaknya aman sih di pantai selama nggak ada tsunami, bener nggak? Tapi, coba deh lu bayangin. Sehari, oke. 2 hari, 3 hari, nggak makan, nggak minum, kagak ngapa-ngapain, lu pasti mati juga dong. Sama, lu buka toko cuman buka doang,
nggak makan, nggak dapat order, nggak dapat cuan, nggak ngapa-ngapain, mati juga dong, bener nggak? Mati sendiri kan. Nah, gua tahu lu pasti harus bertumbuh dong, dapat order mulai dari pecah telur, dapat 10, dapat 100, dapat 1000 kan, itu harapannya, bener nggak? Ya nggak? Terus gimana caranya buat kayak gitu ya? Buat kayak gitu pasti kalau di pulau kita ilustrasi tadi, lu harus punya rumah. Kalau di TikTok, ya lu bukan harus punya rumah. Kalau di TikTok itu kalian harus punya sumber traffic. Sumber traffic lu dari mana? Lu hidupnya dari mana nih? Nah, TikTok ini sendiri itu tuh ada berbagai macam cara buat dapat order. Mulai dari pertama lu bikin konten. Ya, lu post, bikin konten-konten yang menarik, nanti orang-orang pada order. Yang kedua, lu tuh ketika orang nyari produk, TikTok sekarang udah mulai banyak yang nyari produk nih, gitu ya. Ketika orang nyari order, nyari produk, lu ketemu, lu dibeli. Ya, dan ketika pencarian ini gara-gara TikTok gabung sama Tokopedia, kabar baiknya adalah toko lu langsung ada ke-clone di Tokopedia. Oh, tempat ekstra, orderan bisa jadi ekstra dong. Orderan tetap dari TikTok Seller Center. Terus yang berikutnya, selain dari situ lo bisa dapat dari live streaming. Ya, kalau lo mau niat mau live, punya tim, jalanin live streaming ya. Kemudian yang berikutnya, lo bisa juga dapat order dari affiliate. Affiliate marketing, itu lo bisa dapat, cari affiliate buat mereka yang nge-live, mereka yang konten, mereka yang ngapa-ngapain. Yang berikutnya, lo juga bisa dapat order dari iklan, tambahan dari iklan. Nah, ada 6 atau bahkan ke-7 di Tokopedia kan ada juga campaign-campaign yang lo bisa ikutan ya. Campaign-campaign di TikTok juga ada. Nah, lo ada 7 cara nih. Lo pilih rumah lo yang mana gitu ya. Kenapa? Karena gini, kalau orang mau bikin, oke, gue mau 7-7-nya, mau 8-8-nya, mau semua cara lo gali. Gue mau kasih sama kalian, brand besar aja. Itu mereka nggak bisa ngerjain semua sendiri. Kenapa gue bilang kayak gitu? Sesimpel kayak gini deh. Kita sekarang di MEA itu karena seperti yang gue bilang itu tuh ekosistemnya banyak banget agensi yang mereka lihat kalau selama bagus mereka bakal rekomendasiin terus. Kita juga udah dapet banyak banget klien dari brand-brand yang SMB yang kecil sampai ke brand-brand nasional, dan kita udah ada brand-brand internasional yang masuk dikenalin dari TikTok buat ngapain, dikerjain sama kita gitu ya. Kenapa brand besar aja yang internasional itu nggak bisa ngerjain semuanya sendiri? Dan lo kebayang gak sih UMKM lo baru mau bertumbuh terus lo mau ngerjain semua sendiri? Kagak mungkin. Jadi step pertama adalah lo pilih deh yang lo bisa mana. Apakah lo bisa bikin kontennya doang? Apakah lo bisa live-nya doang? Atau kemana nih yang bisa lo bikin? Nah, dari satu ini, inilah yang lo harus inilah yang harus kalian kembangin gitu loh. Kembangin dari satu biar dapat untung, biar dapat hasil, nanti hasilnya bakal bertambah terus, dan itu yang bakal bikin bisnis kalian makin lama makin gede. Nah, terus gimana caranya buat lo pilih ya? Buat pilih bisa ditentuin dari bisnis lo cocoknya dari mana, produk lo cocoknya dari mana. Karena setiap produk ini beda, nggak bisa disamain. Tapi yang gue mau kasih tahu ke kalian adalah secara analoginya, gue pengen kalian ngerti, oh kalau gue masih baru, buat survive tuh ternyata gue harus kayak gini ya. Gitu ya. Teknisnya kayak gimana? Teknisnya sebenarnya ada, lo kalau mau belajar, gue udah bikin banyak banget video tentang itu, tentang kalau lo mau konten cocoknya buat apa, lo mau ini cocoknya buat apa, lo bisa lihat di channel gue. Tapi kalau kalian misalnya ngerasa orang yang, aduh, gue males deh kalau kayak gitu, bisa nggak bantuin, cariin kira-kira bisnis gue, produk gue yang ini cocoknya ke yang mana sih gitu ya, yang paling ideal, yang misalnya kalian tuh bisa efektif gitu kan. Nah, di MEA kita punya 2 macam program. Pertama ada yang namanya kelas intensif. Di kelas intensif ini lo nanti bisa belajar langsung offline sama tim gua secara private. Setiap orang kita udah latih biar bisa ngebaca kayak produk kalian tuh harusnya diapain dan lain sebagainya. Nah, itu lo bisa ikutan belajar di kelas intensif. Dan kelas intensif itu bisa online ataupun lo bisa offline. Dan dalam waktu dekat kita bakal bikin juga di Jakarta dan selain di Bandung. Nah, kemudian yang kedua, kita juga punya program pendampingan. Di mana di program pendampingan ini kita udah nyiapin beberapa tim konsultan buat ngelatih atau buat ngebantu kalian nyusunin susunan yang cocok buat bisnis kalian tuh harus gimana sih, dan itu semua ada di situ. Jadi buat kalian yang misalnya, aduh, gua mau bisa nggak lanjut langsung nih, lo bisa klik di link di deskripsi gua, itu ada link buat kerja sama Hamad gua dan timnya. Itu lo isi datanya, nanti ada pilihan. Lo mau masuk kemana tinggal pilih aja. Oke, kurang lebih itu materi kita obrolan kita hari ini. Nah, gue pengen tahu pendapat kalian. Jangan lupa tulis komen, jangan lupa like dan share. Kalau gue lagi mau launching produk, atau gue lagi mau bikin jual produk yang baru deh, apa sih yang bakal gue lakuin gitu ya? Mungkin buat kalian para pemula suka penasaran, gue mau jual barang baru nih, gue baru mau boleh jualan, atau gue mau launching produk baru, terus harus ngapain sih biar misalnya produk tersebut bisa laku, atau misalnya produk tersebut bisa laris gitu kan. Biar produknya tuh jangan sampai gini, lu udah siap-siap, udah ngelakuin semuanya, terus ternyata anyep.
jualannya klik gitu kan, gak ada ordernya. Kesel kan kalau kayak gitu, bener nggak? Nah, sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Nah, jadi yang paling penting pertama adalah ketika lo mau, kalau menurut gue ya, yang pertama adalah ketika lo mau launching satu produk atau ngejual, buka toko baru atau whatever gitu ya, itu yang launching sesuatu yang baru, itu adalah budgeting. Kenapa gue bilang budgeting? Karena gini, contoh ya, misalnya gue punya produk A, gue punya produk B, gitu ya, produk ini udah laku, gue udah untung. Tapi ketika gue bikin produk C, apakah produk itu untung? Belum tentu. Dan kalau misalnya gue gabungin semua pembukuan ini ke dalam produk A, B, C, yang lain gitu ya, bisa jadi yang baru ini, misalnya katakanlah gue bikin produk baru tuh si laptop nih ya, laptop ini nggak untung, ya, nggak untung, dan ini malah ngabisin untung gue dari sini. Sebel kan? Jadi pertama kali biasanya gue bakal lakuin budgeting. Misalnya gue lagi bikin sesuatu yang baru, mau itu produk, mau itu barang fisik ataupun apapun ya. Contoh gini, kita dalam waktu dekat gue mau bikin mau ngeluarin satu buku baru, buku kerja baru yang ngebahas tentang TikTok, Tokopedia, dengan misalnya lu kasih tau banyak step-step action plan apa yang harus dilakuin. Gitu ya. Jadi gue pengennya kayak ini buku tuh bisa ngedampingin kalian kayak misalnya, oh lu tahu nih gue harus ngapain langkahnya gitu kan, secara step by stepnya. Nah, ketika gue mau bikin ini, gue pasti bakal budgeting. Gue budgeting misalnya gue budgeting berapa nih? Oh, modal gue buat di sini 100 juta. Misalnya, bahkan kalau lebih enak lagi kalau lu punya memang bikin rekening khusus. Gitu ya. Kalau di gue memang gue udah ada kayak beberapa account. Jadi ini kalau ini buat budgetingnya, kalau di gue sih accountnya nggak ini, tapi kita ada finance yang ngitungin. Jadi minimal dia bisa ngelihat budget ini berapa, budget itu berapa, untung apa rugi, dan kita harus tahu kapan harus stop loss. Ya, jadi ketika kita mulai sesuatu yang baru, jangan sampai selalu berpikir positif, itu selalu bagus tanpa lu ngecek. Kalau lu ngecek, rugi lu nanti ya. Jadi kayak tadi, bikin budgetingnya ya. Nah, terus untuk perkiraan budget, ya misalnya kalau gue 100 juta, udah pasti gue bakal alokasiin nggak semuanya. Gue bakal mungkin pertama 70%-nya. Kenapa? Biar gue ada spare kalau misalnya yang ini gagal, masih ada harapan buat tembak. Tapi kalau udah gagal lagi, atau ini gue nggak akan, udah deh, ini gagal, ini mati, udah gue menyerah gitu ya. Nah, terus yang kedua, setelah gue budgeting misalnya nih ya, yang pasti gue ya riset juga dong barangnya, bener nggak? Karena bisa riset dulu, bisa budget dulu ya, terserah lu lah. Tapi intinya adalah dua hal ini harus beda. Nah, gue bakal riset apa yang bakal gue jual, dan produk yang gue jual tersebut apakah ini produk momentum. Momentum tuh kayak gimana? Contoh gini, ini produk planner affiliate ini namanya 2025. Ini produk momentum. Jadi kayak di 2026 nggak mungkin kita jual lagi kan. Jadi kayak ini tuh gue punya target kayak cuma 3 bulan sampai 4 bulan ini kita udah harus habis. Dan sekarang sih memang kalau di planner affiliate ini kita udah chip target. Jadi udah gitu loh. Ada misalnya nggak 100% nggak habis ya udah, tapi kita udah chip target, kita udah untung ya udah lumayan gitu kan. Mungkin nanti ini bisa jadi apa lagi lah yang lain gitu ya. Nah, terus atau kedua, produknya apakah evergreen? Kayak contoh kalau buku ini evergreen. Kalau evergreen ya udah gue lebih agak santai, gue bisa jalan terus jangka panjang. Gitu ya. Produk momentum tuh bagus sih sebenarnya. Tapi kalau yang lo perlu sadar, momentum itu untungnya cepat, tapi ya udah begitu udah beres momen baik. Gitu ya. Nah, terus udah gitu yang ketiga adalah yang gue bakal bikin adalah oke, gue udah ngeriset, gue tahu mau bikin apa, siapa nih yang bisa bikinnya. Nah, ini lu harus tahu nih. Karena jangan sampai lu ketika cari supplier tuh nggak bisa bikin sesuai yang lu mau. Ini berlaku dalam beberapa hal ya. Misalnya kalau produk fisik, gue cari supplier siapa nih, bagus nggak, kualitasnya oke nggak, gue bakal cek bisa nggak dia deliver gitu. Terus udah gitu kalau misalnya itu bukan produk fisik, yang lain ya ada lagi nih, siapa nih yang bisa fulfill gitu ya. Nah itu bener-bener hal yang gue perhatiin banget gitu ya. Contoh kayak misalnya nih supplier buku A dengan buku B ini beda. Kenapa? Jadi kalau yang di sini dia mungkin bisa sih deliver sampai sini, tapi ketika dia pengen kualitas yang lebih bagus, ini ngomong-ngomong full color semua gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Jadinya kan beda ininya ya maksud gue. Makanya supplier itu penting, karena kalau supplier lo nggak fulfill yang lo bikin, ya itu bisa bikin nanti brand lo ke bawah jelek ya. Nah, terus ketika udah bikin supplier, yang berikutnya gue cobain adalah bikin dikit. Gue bakal bikin dikit nih, gue nggak akan bikin banyak nih. Meskipun semua supplier pasti MOQ-nya kalau lu sekian harganya beda jauh. Bentar cuy, modal gue 100 juta. Anggaplah katakanlah gue mau stok awal 20 juta. Kalau gue stoknya biar murah, gue mungkin harus 80-90 juta. Modal gue udah habis cuy. Ya, mendingan gue stok, mau lu bilang mahal nggak apa-apa deh. Ya, modal misalnya 3 juta atau 4 juta, maksimal 10 juta. Harganya lebih mahal, gue jual nggak untung nggak apa-apa. Tapi gue tahu ini barang laku.
riset gue nggak gagal. Karena kalau misalnya gue udah stok banyak, riset gue gagal, berarti kan modal gue hilang semua. Bener nggak? Tapi kalau ini, oh, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kita namanya nyoba, tes, tahu, begitu untung, baru gue sikat. Nah, ini nih kadang nih banyak orang juga suka apa ya? Mungkin terlalu ambisius, atau mungkin terlalu ego, atau mungkin terlalu pede gitu ya. Nah, kalau gue tidak sepede itu ya. Nah, terus setelah gue tes, gue iklanin. Ini tes gue nggak mungkin organik ya, gue pasti iklan. Gue pengen lihat hasil cepat, gue pengen lihat dalam waktu singkat hasilnya gimana. Nah, apakah gue dapet pangsa pasarnya atau enggak? Gue lihat reviewnya, gue lihat komentarnya, gue perhatiin di awal bener-bener nih feedback orang. Cocok nggak? Bagus nggak? Ada komplain nggak? Kalau misalnya ini semua aman, bagus, baru gue bakal all out. Stok modal gue yang ada, gue bikin lebih banyak, gue siapin gencar-gencaran. Tapi kalau misalnya ketika di awal itu ada banyak masalah, bisa nggak gue perbaiki di barang? Bisa nggak iklannya gue perbaikin dulu? Kalau misalnya bisa, gue perbaikin. Kalau misalnya nggak bisa, wah, ya udah, ini kagak bisa, ini jelek, di sini juga susah. Bahkan ibaratnya gini, biasanya yang supplier itu kan stok 1.000, harga 30.000. Stok di bawah 50, harga 100.000. Lu jualnya misalnya 100.000. Nggak apa-apa, gue stok di bawah 30 aja. Gitu loh. Nggak apa-apa gue rugi. Karena gini, kalau 30, di bawah 50, misalnya 50 order deh, 50 kali 100.000, 5 juta. Gue jual nggak ada untung, nggak masalah. Tapi gue tahu, kalaupun gue kalah, gue cuma kalah 5 juta. Daripada gue kalah 1.000 kali 30.000, 30 juta. Udah ngabisin modal gue lumayan banyak dong. Belum lagi tempat. Udah gitu buangnya juga nanti, wah, kerjaannya banyak banget deh gitu ya. Nah, itu dia tadi nih, beberapa hal yang bakal gue lakuin sebelum gue jualan online. Nah, buat kalian yang mungkin, aduh, gue udah nanggung nih, atau gue udah jalan, tapi misalnya bisa nggak sih lebih dioptimal, atau produk gue masih punya potensi nggak sih? Nih, kita di punya satu service yang namanya jasa launching produk. Jadi jasa launching produk itu sebenarnya buat kalian yang nggak ngerti cara tadi yang gue ngelakuin ya, launching produk itu ya itu ngebantu kalian buat di awal, buat ngelihat ngetes marketnya oke apa enggak, responnya seperti apa, bagus apa enggak, bisa dijual apa enggak, potensial atau enggak, bisa di scale up atau enggak. Nah, buat ngelakuin itu, kalau kita memang udah punya internalnya, tapi kalau lo nggak ngerti, kita bisa bantuin lo bisa kerja sama kita, linknya ada di link di deskripsi video ini, itu ada bagian kerja sama gue, begitu lo daftar, begitu lo isi, nanti tim kita bakal ngontak, dan bakal nanya sesuai kebutuhan apa yang lo butuhin, gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau kalian punya pertanyaan, jangan lupa buat tulis di komen, jangan lupa like dan share. Gue nggak pernah bahas ini, tapi budget segede apapun, kalau lu nggak ngerti cara mainnya, gue rasa itu bakal hilang. Gue cukup ketemu kayak ada beberapa brand yang masuk ke kita, itu ternyata dia udah spend 50 juta sebulan, sampai 100 juta per bulan di TikTok Shop. Tapi kok mereka nanya kayak, kenapa sih hasilnya kok segitu-segitu aja gitu? Kok nggak efektif sih? Padahal ya yang lihatnya banyak, kenapa nggak ada yang beli dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini gue bakal bahas gimana caranya mengoptimalkan supaya iklan kalian itu perform dan ngasilin penjualan yang baik. Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Gitu ya. Nah, jadi apa aja sih yang ngaruh gitu ya tentang lu jalanin iklan buat di TikTok Ads gitu ya, atau ngiklan di TikTok Ads biar untung gitu ya. Kan sekarang banyak orang bilang gini, aduh sekarang TikTok Ads nanti iklannya bakal kalau buat shop GMV Max semua nih. GMV Max kan tinggal klik-klik doang, emang ngapain lagi sih, udah gitu kan pasti bakal untung. Tapi ketika kalian cobain, namanya GMV Max, hasilnya GMV min. Ya tapi maksud gue emang fair lah, kan kita kadang nggak tahu juga ya, maksudnya yang setiap platform pasti pengen bikin AI, pengen bikin secanggih mungkin, pengen bikin gampang. Tapi yang gue mau kalian nggak adalah apakah ketika dibikin tuh pasti untung buat kalian? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Ya karena gini, lo harus sadar dong, TikTok dapat duit dari mana? Dari lo ngiklan. Ketika lo ngiklan, lo mau menang, lo mau kalah, kata TikTok gue cuan. Ya lu yang lose kan, berarti kan lu harus tahu nih gimana caranya ngiklanin biar efektif. Nah sebenarnya ada beberapa cara. Cara pertama misalnya lu memperhatikan bener-bener kayak target lu tuh siapa sih, udah ketemu belum gitu loh. Target yang udah ada aja, ya kalian harus tahu nih, ini target untuk gini. Oke, target gue emak-emak, gue cuma ngiklan ke emak-emak, gak akan ketemu ke bapak-bapak. Apakah sudah pasti benar? Ya secara broad iya, tapi kan belum tentu dapatnya yang tepat nih. Bener nggak? Iya kan, udah tulis umurnya 25-34, tetap aja suka ada yang nyampainya bocil. Bener nggak? Yang kagak nyambung juga gitu kan. Nah terus
Kalau gitu kayak gimana nih cara-cara buat maksimalinnya? Nah, yang kedua adalah yang lu perlu ngerti adalah buat main di TikTok Ads. Lu harus sadar gini, yang lu iklanin, yang gue lihat ya sekarang ya, apakah produk tersebut tuh kalau istilah TikTok lagi GMV game atau brand fame? Nah, bingung kan? Jadi gini, kalau GMV game intinya lu ngiklan, pokoknya lagi kejar-kejaran, gue keluar iklan, gue ngejar ROAS segede mungkin. Gue ngiklan buat dapat penjualan. Salah nggak? Nggak salah. Itu ada yang namanya GMV game tuh disebutnya kalau dari TikTok. Nah, ada lagi ada brand fame. Kalau brand fame itu yang ngiklan itu adalah produk yang udah terkenal, produknya orang udah tahu, dan ketika lo muncul itu lebih gampang buat dibeli. Nah, gue lihat banyak banget seller sekarang tuh cuman fokus di GMV game. Ya nggak salah sih, lah kan kita ngiklan emang mau dapat duit. Salahnya di mana? Kagak. Tapi lo perlu sadar adalah GMV game itu ada batasnya. Jadi ini yang gue temuin nih kayak makin kesini kayak sekarang, kok iya ya mau dapetin ROAS gede, kadang ya gimana ya, lu pengen naikin budget buat dapet GMV makin besar, nggak bisa gitu loh, ada limitnya. Nah, beda ketika kalian sudah membangun lebih kuat, ketika lu brandnya sudah lebih dikenal. Ketika lu brandnya sudah lebih dikenal, itu bakal jadinya lebih bagus. Terus kalau gitu, apakah gue branding dulu? Tapi kalau branding gue nggak dapet duit? Nggak juga, tenang. Gitu ya. Kalau pemula ngalamin, kalau kita di MEA untuk kayak gitu kita udah cukup bisa ngebagi lah antara lu cari duit buat cuan sama kita mempersiapkan jangka panjang. Jadi budgetingnya itu dibagi gitu kan. Nah biasanya kalau di awal kan kalau sendiri kan kadang nggak ngerti kan tentang ini kan. Nah kalau kita udah dibagi jadi ada yang memang buat branding gitu kan, buat mempersiapkan jangka panjangnya. Ada juga memang buat jualannya, buat ngasilin duitnya. Nah ini kita perlu jalan dua-duanya secara barengan gitu ya. Nah, ini berikutnya. Stepnya dari mana nih? Lagi kemana nih? Udah ngatur belum nih posisinya supaya bagus dan jangka panjangnya oke. Yang ketiga, kalau misalnya lo mau iklan TikToknya jalan gitu ya atau perform gitu ya. Nah, yang ketiga ini lo harus sadar juga. Makin kesini TikTok itu dan mungkin e-commerce bakal ngikutin, semua bakal arahnya ke GMV Max. Dimana settingan kita kayak makin sedikit. Justru kalau mereka kayak kalau gitu kan bakal nanya, oh kalau udah gini nggak laku di agency. Lu salah. Justru makin penting. Kenapa coba? Makin nggak bisa disetting. Disinilah kemampuan untuk membuat konten yang benar-benar selling itu makin tinggi. Kalau misalnya dulu, sekarang kita bisa bikin targeting segala macam spesifik. Nantinya mungkin targetingnya nggak spesifik. Tapi kalau udah boncos dulu nggak akan hidup. Matinya mati terus. Nah, di sini lu harus tahu gimana caranya memaksimalkan si kontennya sendiri. Jadi AI-nya makin canggih, jadi kontennya sendiri tuh harus bisa benar-benar menargetkan orang-orang yang tepat supaya dari konten itu ngejual dan langsung beli. Gitu loh. Jadi kemampuan kalian dalam bikin konten, menemukan konten, memaksimalkan konten makin penting. Nah, kalau gini kan ada yang bilang, ya udah kalau gue main affiliate bisa nggak? Ya bisa. Lu main affiliate, tapi sekarang gini, lu main affiliate kalau lu nggak ngerti strategi affiliate ya sama juga boncos. Lu bayar affiliate iya, bayar iklan iya, dua-duanya double dong, puyeng dong, bener nggak? Nah di sini kan harus tahu nih gimana cara efektifnya nih supaya lu yang internal ada, yang affiliate ada, gitu ya. Jadi supaya lu bisa punya hasil lebih bagus, gitu ya. Nah yang ketiga adalah kalian harus tahu gimana cara ngevaluasinya. Gua rasa ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam jalanin ads, karena kalau lo nggak bisa baca data, lo nggak tahu gimana cara mengefektifkan evaluasinya. Yang ada adalah kalian keluar duit, bayar, tapi nggak ada yang balik, gitu kan? Ataupun gini, ketika lo bayar pasti ada minus-minusnya kan, ada gagal-gagalnya kan. Nah, lo nggak tahu harus ngapain ketika minus-minus itu terjadi kan. Pengennya begitu ada minus tahu nih, oke, gue harus ngelakuin A, gue harus ngelakuin B, gue harus ngelakuin C. Nah ketika itu tahu, lu bakal berkurang nih kayak gitunya, reportingnya, ngelihatnya, caranya, evaluasinya, dan action plan berikutnya. Nah disitulah yang penting. Nah ketika lu udah bisa ngelakuin ini, maksud gue gini, di awal mungkin kita fair ngomong ya, nggak ada yang sempurna. Begitu nyobain nggak mungkin langsung semuanya smooth. Di awal kan kita testing, bener nggak? Testing kita bisa gagal, tapi selama lu cepat memperbaiki, testing yang gagal itu bakal berubah dong. Dari gagal nanti berubah, makin lama makin bagus, dan lama-lama hasilnya bener-bener sesuai yang kalian harapin. Jadi 4-5 poin tadi itulah salah satu yang menurut gue kalau misalnya kalian nggak ngerti, kayaknya lu jangan iklan deh. Kayaknya lu mending diem aja deh, sayang duitnya. Bener nggak? Iya kan, daripada ngapain lu itu lu bakarin gitu kan. Nah kecuali kalau udah ngerti ya oke lah, lu bisa jalanin gitu. Nah buat kalian nih mungkin yang kayak gue pengen nih iklan karena gue liat kompetitor gue bisa cuan dari situ, bisa nggak sih dibantuin? Nah tenang, kita di MEA kita adalah salah satu top agency ads di TikToknya sendiri. Jadi gini, kalau buat lu yang nggak tahu ya,
Lu ketika lu jalan iklan di TikTok, itu dia tuh ada 2 level. Ada yang basic, itu SMB, tuntutannya small medium businesses. Jadi di sini tuh kalau agensinya yang ngurusin ya memang yang budgetnya masih kecil-kecil, spendnya masih dikit-dikit, dan kalian ketika bikin pasti masuknya di SMB. Nah, yang kedua adalah ketika lu bisa masuk di level GBS, Global Business Solution. Ini adalah khusus untuk agensi atau perusahaan yang bisa spend sebulan minimal 500 juta selama 6 bulan beruntun. Itu baru buat entry level. Nah, kalau udah top itu udah lebih tinggi lagi. Nah, kita di situ. Bedanya apa sih sama yang SMB sama yang GBS? Yang GBS secara performa lebih tinggi, jauh lebih bagus, dan kedua, GBS juga bisa dibilang kita punya akun whitelist. Jadi ketika misalnya kalian ada pelanggaran, ada apa, nah itu lebih aman tuh pakai si GBS itu. Dan GBS ini juga ketika lo jalan di situ di GBS ya, itu kita juga punya AM-nya sendiri. Jadi ketika lo ada yang nggak perform, nah lo bisa tanyain ke kita, kita bisa cek gitu loh ke TikToknya. Ini kira-kira kenapa nih, problemnya di mana nih, solusinya apa nih gitu loh. Jadi banyak backup support dari platform yang bisa kalian dapetin. Nah, kalau kalian mau kerja sama, nah kita bisa bantuin kalian di level situ. Jadi lu bisa mau nggak nih di kalau lain buat dapat seperti itu. Hasil gimana? Rata-rata sih ROAS-nya jauh lebih tinggi daripada rata-rata. Yang artinya mungkin lu keluar budget yang sama, tapi gini lah contoh, lu keluar 10 juta kalau selama ini dapatnya 50 juta gitu ya. Dan sekarang di kita lu 10 juta mungkin bisa dapat 70 sampai 80 juta. Lebih untung kan? Bener nggak? Mending mana? Mendingan situ dong. Mendingan yang lebih gede dong. Lu keluar lebih gede ya pasti hasilnya lebih besar lagi. Di luar, kalau spend kalian besar, itu pun ada rebate-rebate atau bonus-bonus dari TikToknya yang bisa didapetin. Kurang apa lagi coba. Nah, jadi kalau ada yang mau tanyain, lu tulis di komen, nanti gue bakal bahas di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Sering lihat kompetitor dapat omset bahkan sampai miliaran dari live streaming, dan itu bikin kalian sesama sellershipnya jadi kayak oke, kayaknya boleh juga tuh. Gue cuma butuh orang beberapa, butuh studio, butuh apa, suruh dia bacot, dapat miliaran. Tapi ketika dicobain, kok jauh banget ya? Bener ya? Mungkin itu yang kalian ngalamin kan. Nah, di video kali ini gue mau bahas tentang kapan sih waktu yang tepat buat kalian tuh mulai bikin live streaming, dan gimana cara bikin tim live streaming yang benar-benar produktif dan menghasilkan. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi kali ini gue mau bahas topik yang agak bunuh diri nih. Kenapa gue bilang bunuh diri? Karena gini, live streaming ya seperti yang lo tahu kan, banyak seller yang pakai, dan kita juga di MEA salah satu top agency dari TikTok maupun Shopee buat jalanin live streaming. Jadi kalau gue spill materi ini, gue kayak bentar, lagi bongkar rahasia dapur nih. Tapi nggak apa-apa lah, gue bakal bagi-bagi sedikit biar kalian bisa tumbuh. Karena kita sendiri di MEA, jujur sih, sekarang ini kayak, kalaupun kalian mau masuk dikerjain sama kita, fair ngomong kalian mungkin perlu nunggu. Fair ngomong, bukannya gua sombong, tapi gimana ya? Sekarang tuh dari TikTok ataupun Shopee, mereka tuh kan banyak tuh seller yang di handle sama mereka live streamingnya. Dioperin ke kita. Kita adalah salah satu agensi yang nampungin semuanya. Dan tiap bulan mereka ngasih klien ke kita kayak cukup banyak, dan uang live stream gua sendiri jujur penuh. Makanya nggak apa-apa lah, gue bilang gue bagi-bagi dikit, tapi ya mungkin nggak akan dalam-dalam banget, tapi cukup lah, maksud gue yakin cukup lah bisa buat bantuin kalian buat dapat omset 100 juta sampai 500 juta mungkin bisa gitu ya. Nah, pertama yang gue mau bahas ke kalian adalah kapan waktu yang tepat buat kalian mulai live streaming. Nah, kalau misalnya lu tokonya masih baru terus lu mulai live streaming, kata gue lupain. Kenapa? Karena ketika lu lakuin itu, lu biasanya satu gini ya, toko masih baru, untungnya belum ada. Udah untungnya belum ada, biasanya lo yang ngerjain sendiri. Ya nggak? Lo yang ngerjain sendiri. Nah, ini disclaimer nih, ini jangan dilakukan sama seller yang jualan live-nya sendiri. Kenapa? Kalau lo yang jualan sendiri, aduh percaya sama gue, lo nggak punya waktu buat yang lain, guys. Mati hidup lo. Jadi ini sebenarnya cocoknya mungkin buat kalian yang apa ya? Mungkin kayak lu udah punya tim, udah punya agak jalan dikit lah, jangan yang masih pemula banget. Tapi kalau pemula mau cobain terserah, cuman ya gue bakal bilang waktu lu habis buat live. Dan gue tidak merekomendasikan. Tapi kalau masih di awal ya udah, lu masih kuat, go gitu ya. Jadi yang pertama adalah kalau bisa lu jalan live streaming itu ketika kalian tadi yang gue bilang, lu tuh sudah punya beberapa produk yang laris, jangan sampai produk lu nol banget. Karena kalau nol banget lu sendiri bingung apa yang mau di live-in gitu. Nah, terus ketika kalian lagi mau mulai jalanin live, nah yang penting itu gini, live itu kebagi jadi beberapa macam gitu ya. Jadi misalnya gini, live reguler biasanya suka disebut business as usual, ada juga live besar. Nah, live kecil, live besar, itu beda nih. Nah, udah gitu lagi live mega showcase itu yang lebih besar lagi. Itu ada 3 kategori. Nah,
setiap live ini pasti ada timnya, ada orangnya, ada butuh, maksudnya eksekusinya tuh nggak bisa sendiri. Kalau live kecil mungkin banyak seller kayak pikiran ya udah, lu modal HP, modal ring light atau softbox, modal mic, ya kan. Kalau kalau nggak pakai mic bisa, tapi talent lu harus teriak-teriak, dan ketika talent lu teriak-teriak itu biasanya ujungnya adalah gampang sakit. Ya, yang jadinya nggak efektif. Jadi lu butuh mic kayak gini supaya mereka apa ya, mengurangi mengurangi beban teriak-teriaknya ya. Nah, jadi ada beberapa peralatan yang lu harus punya gitu ya. Nah, terus dalam persiapan itu misalnya apakah lu harus punya semua atau kalau bertahap? Kalau menurut gua sih kalau buat memang mau bagusan dan kalian seller harus punya semua. Jadi lu jangan kayak ngeteng-ngeteng, oke deh hari ini gua mulai dulu aja, yang penting gua ada HP, ada lampu gitu ya. Bentar, kalian ini seller bukan kreator. Kalau kreator gue masih ngerti lah gitu ya. Kalau kreator kan mereka bisa modal dari manapun gitu ya. Jelek-jelek dikit nggak apa-apa. Kalau lu seller, lu mewakili barang yang lu jual, toko lu. Kalau misalnya tokonya kelihatannya, aduh kayak kok jelek ya, kok buruk ya, kok gini ya. Kan gimana mau nge-brandingnya bagus gitu, benar nggak? Apa ya poin gue ya. Jadi pertama di fase persiapan itu lo harus punya peralatan. Dan yang kedua untuk live streaming lagi yang kalian perlu punya adalah kalian perlu punya tim. Jadi live streaming ideal itu jangan sampai cuma satu orang terus begitu kasih HP terus dia suruh bacot. Kagak bisa, karena kenapa? Kalian nggak akan pernah bisa baca datanya. Jadi fun fact yang gue mau kasih tahu adalah contoh gini, kayak kita di Mia tadi kan gue spill ya. Kita ini sekarang gini, gue nggak tahu kalian kebagian atau enggak. Tapi kalau kalian misalnya di Shopee atau kalian TikTok atau kalian di dalam potensial, kalian di saran live streaming terus Shopee ceritanya bakal dibantu dikelolain sama Shopee. Shopee nggak kerjain sendiri, dia dilempar ke kita salah satunya. Dan gue mau spill kayak kenapa kita bisa di kayak gitu, karena ya buat Shopee dan TikTok ternyata Mea itu bisa ngehasilin live streaming yang dalam tanda kutip ya murah tapi convert. Gitu, murah tapi convert tuh gimana? Maksudnya murah tuh maksudnya gini, nggak harus yang budgetnya besar-besar, tapi bisa terjadi penjualan. Nah beda sama gini, kalau lo mau live besar, nah live besar tuh beda, nggak bisa murah. Live besar tuh harus di AdSense budget gitu ya, dikasih budget. Jadi kayak satu live, mungkin satu sesi live itu kita perlu persiapan modalnya. Jadi gue bilang modal ya, ini gue belum belum ngambil untung, ini pun gue belum ngapa-ngapain. Satu kali live sesi 3 jam live itu mungkin gue butuh modal 1,5 juta modalnya. Kalau tanya gede banget tuh modalnya, emang kayak gimana? Fair, live besar iklan di bawah 1 juta, lupain, mati live lo, nggak ada gunanya. Jadi iklannya gue udah pasti bakal 1 juta. Nah kedua apa? Alokasi tim. Kan? Orang-orangnya harus ada nih. Peralatannya harus ada nih. Konsepnya harus ada nih gitu ya. Nah orangnya seperti apa? Nah ini gue bakal cerita yang versi detail, yang cukup panjang ya. Kalian bisa lihat. Bisa nggak kalian kurang-kurangin? Gue tahu lu UMKM kan pengennya semua dikurangin. Ya bisa, tapi kalau hasilnya nggak maksimal lu jangan bilang. Kalau di kita maksudnya yang kita kerjain di platform itu, kita nanti gue kasih tau deh settingan minimalnya kayak gimana ya. Gue mau cerita settingan yang optimal dulu ya. Optimalnya pertama lo harus ada kayak kepala proyeknya, project manajernya. Jadi project manajernya satu orang. Nah dia tuh yang misalnya gini, oke, kita mau jalanin live, goalnya mau apa nih? Awareness, consideration, conversion, mau dapat salesnya berapa, target penontonnya berapa. Jadi udah punya nih secara besarannya gitu ya. Nah dari besarannya ini kita nanti turunin. Oke, kita mau kayak gini. Nah, si ini juga nanti ngatur nih untuk mencapai target ini, misalnya buat dapat misalnya katakanlah dalam satu hari live itu target 100 juta misalnya penjualan. Nah, itu tuh harus ada berapa produk. Jadi dihitung dan dibagi biar masuk akal, biar tercapai. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, lu mau ini gue belajar banget ya waktu kan di Mea itu Mea tuh sekarang jadi salah satu top agency di MCN. Mau di Shopee mau di TikTok, gue nggak tahu hasilnya kayak gimana, tapi yang akhir bulan Mei kemarin yang gue dapat kabar itu adalah kita 1-2 dua-duanya gitu ya. Nah dan karena kita megang kreator, kita tuh sering bantuin kreator buat bikin live mega showcase, dan beberapa live mega showcase bahkan gue juga ada ke situ gitu. Di live mega showcase yang gue pegang waktu itu, kita ngitung target kita tuh 1 miliar dalam 24 jam, dan kita udah kayak 18 jam tapi baru ketemu 250 juta apa 300 juta gitu. Jadi kayak masih jauh banget gitu. Ya 300 juta gede sih sebenarnya dalam sehari ya, tapi maksudnya target 1 miliar kan masih jauh. Dan kita ngeliat gitu ya kayak sekarang tuh ada beberapa yang kalian harus hitung. Contoh targetnya 1 miliar. Nah kalian untuk mencapai 1 miliar berapa orang yang harus beli? Kebayang nggak? Nah berapa orang yang harus beli, target pembeli, dan berapa rata-rata nilai pembelian?
namanya EOV tuh. Jadi target pembayarannya berapa, target EOV-nya berapa. Nah waktu itu kita nggak bikin. Jadi waktu itu kita nggak bikin. Pokoknya target 1 miliar, kerjain semangat dengan iman dan keyakinan. Wow. Tapi ternyata faktanya tidak nyampe. Tapi gue belajar banyak di situ. Nah terus 1 miliar tersebut dibagi rata-rata barang yang dijual si kreator yang gue jual itu tuh berapa. Ternyata waktu itu harga rata-ratanya per check out itu cuma 100 sampai 200 ribu. Di situ gue langsung sadar, wah gila ini gue kerjain mau sampai 3 hari lagi gak akan nyampe. Kenapa? Lu hitung 1 M bagi 100 ribu, berapa banyak pembeli yang harus gue dapat? Angkat tangan, bener gak? Nah tapi kalau misalnya gue target 1 miliar, rata-rata orang beli 1 juta, cuma 1000 pengunjung. Kalau misalnya 10 juta, cuma 100 pengunjung. Jadi makin, maksud gue, nangkap gak poin gue? Di situ kan harus ngitung nih, nah di situ adalah tugasnya sih. Nah, oke, lu udah tahu rata-rata pembelian berapa, sekarang pemilihan produk. Nah, sini juga nih kerjaannya nih. Produknya harus berapa banyak? Contoh, lu mau live, 1 kali live itu misalnya katakanlah 1 jam. Nggak cukup sih, saya sekarang 3 jam sebenarnya. 3 jam berarti 180 menit. Satu produk itu rata-rata kita spill itu 3-5 menit. Jadi harus ada berapa produk yang di spill. Itu dihitung semuanya. Kebayang ya, poinnya ya. Ini adalah yang kepala. Nah, lanjut nanti dari yang kepala, itu adalah kita ke bagian scriptwriter. Scriptwriter itu ngatur nih, kira-kira produknya apa ada 30. Nah, nyatat nih kelebihannya apa, ke ininya apa, ke ininya apa, ke ininya apa. Jadi semua live itu terkonsep. Jangan sampai Kayla tuh cuma ngomong gini, ayo kakak dilihat, di check out, dibeli. Itu udah kayak standar banget dan jelek banget gitu ya. Nah, jadi itu scriptwriter diatur, pindah dari A ke B, B ke C, C ke D itu harus diatur juga. Jadi udah punya berbagai macam versi, dan scriptwriter itu nanti kalau mau lebih profesional itu dikonekin ke prompter. Prompter itu apa? Jadi si hostnya, contoh gue jadi host, depannya ada layar TV kan, dia tinggal baca. Oke, berikutnya adalah ini. Hostnya harus sambil belajar, jadi kalau ada pertanyaan tahu gitu. Jadi dia juga bisa nyontek gitu ya. Jadi bukan karena kalau hostnya suruh ngapalin semua juga pusing gitu. Jadi memang butuh sistem. Nah, yang berikutnya adalah nanti ada lagi orang yang misalnya khusus ngurusin peralatan, ada yang masalah apa enggak. Terus nanti ada lagi orang yang ngurusin lebih bagus pakai multicam. Kalau multicam tuh butuh operator. Jadi kayak hadap depan, hadap atas, hadap bawah, kanan kiri gitu kan. Itu lebih bagus lagi. Ada co-host, ada host. Dan satu lagi itu adalah ada orang yang tugasnya tuh ngebacain data, jadi ngelihat kapan waktunya ganti produk, kapan waktunya stay. Jadi kalau tadi nggak salah ada sekitar 7-8. Kalau misalnya mau minimal gimana? Minimal. Ya minimal pasti harus ada project manager, nanti merangkap jadi operator, merangkap jadi apa tuh yang namanya yang ngurusin baca data. Host sama co-host gue rasa nggak bisa dinego. Terus multicam kalau diabaikan, ya tetap aja butuh 2 operator. Tetap ada 3-4 orang kan, bener nggak? Ya nggak? Ya. Nah, itu kurang lebih minimalnya gitu ya. Jadi makanya kalau ketika mau nge-live tuh bentar. Kadang gue suka nanya sama seller, gue mau fokus live. Yakin lo? Mahal lo live itu? Enggak, gue bisa kok. Insya Allah bisa. Ya oke. Terus gitu produksi gimana? Oh ya udah asal jalan ya bisa. Tapi kan kadang asal jalan tuh nggak ini loh. Apa ya namanya, maksudnya nggak menjual, karena kalian cuman asal ya udah ada HP, terus udah gitu ada lampu ngetek, udah gitu ya udah lu pokoknya ngomong aja gitu kan, lu ngomong terus lu berharap laku, ya susah karena nggak mungkin satu orang yang ngomong sambil baca data, sambil lihat kapan waktunya naik, kapan waktunya turun, kapan waktunya ganti produk, kapan waktunya ngiklan gitu kan. Nah itu semua tuh harus diatur dengan flow-nya dengan sebagus itu gitu ya. Nah terus udah gitu apalagi harus diatur? Yang diatur adalah pemilihan produk. Jadi produk itu tadi gue bilang kan satu produk 5 menit, lu harus hitung ini kira-kira berapa menit, berapa produk yang harus dibawa, dan kemudian setiap produk itu harus dibagi jadi 3-4 kategori. Jadi ada produk traffic booster namanya, traffic driver. Traffic driver itu produk yang memang datangin pengunjung. Jadi biasanya murah-murah, yang banyak diskon, bisa dipakai gimmick gitu loh. Terus nanti ada lagi live kedua itu adalah profit driver. Profit atau JP driver yaitu adalah yang cuannya banyak. Yang ketiga ya mungkin lo belum tahu, bisa produk normal atau misalnya produk yang lo memang masih mau testing. Gitu ya. Paling basic ada 3. Sebenarnya ada beberapa aliran lagi yang misalnya kayak lo bagiannya tuh jadi 4 atau 5 produk, tapi menurut gua itu jauh lebih rumit. Gitu ya. Itu jauh lebih rumit, jauh lebih capek gitu ya. Nah, terus selain itu apalagi nih? Nah, lo harus dapat juga adalah cerita utama dari tiap live. Jadi ada diskon, ada gimmick, ada story. Nah, jangan sampai cuman kayak live itu, yaudah kita mau diskon 50%. Nah, kalau kayak gitu, live-nya diskon, jadinya orang beli cuman gara-gara
diskon. Ketika diskon nggak ada, buy. Nah, dan terakhir sebenarnya ketika live ya, sebenarnya kalau kalian mau, aduh kalian ngerasa, gue tahu kalian ngerasa kayak anjir susah banget nih, gue mau kerja sama mami aja boleh nggak, terus gitu gue udah bilang kita kayaknya penuh. Tapi serius, kita yang internal kita kayaknya penuh. Kecuali kalau yang mau berbudget ya, maksud gue ya. Kenapa? Karena kalau mau yang kecil-kecil, itu tuh kayak capek gitu loh. Maksudnya buang tenaganya sama, buang effortnya sama. Tapi kalau yang mau berbudget, nah kita bisa diskusiin. Jadi kayak di ads-nya berapa, di ininya berapa. Memang kita pakai target GMV yang besar. Gitu. Itu menurut gue lebih seru. Nah kita bisa siapin tim khusus buat itu. Jadi kalau buat kalian yang mau kerja sama-sama itu, lo boleh chat sama tim gue. Tapi gue mau yang live-nya berbudget. Kalau yang live-nya murah-murah, nggak usah, serius, kita penuh gitu ya. Tapi kalau lo mau yang dengan low budget, nah sebenarnya gini, gue ada solusi kedua adalah ketika lo di live-in sama kreator. Nah, lumayan nih kalau ini nih. Ini kan ibaratnya apa ya? Lu nggak usah nyiapin tempat, lu nggak usah nyiapin apa. Nah, kreator-kreator yang nge-live-in. Nah, live kreator itu ada dua macam. Bisa di live-in sama kreator reguler, ada juga yang top kreator. Tapi mungkin yang top kreator bakal lebih susah buat dapet slotnya. Dan karena mereka juga kan maksudnya banyak yang mau masuk ya maksudnya. Nah, itu pun kita bisa koneksiin dengan mereka. Jadi lu kalau mau bisa chat tim gua, bisa di live-in sama kreator. Kalau yang di akun tadi, gua bilang ya itu agak sulit gitu ya. Nah, live kreator sih menurut gua jujur ya, maksudnya lu nggak usah pusing dan hasil pun udah ada karena udah kebangun brandingannya. Cuman ya gue bilang lagi, kadang kreator bisa nolak kalau misalnya dia nggak suka sama barang yang kalian jual gitu ya. Jadi kurang lebih itu beberapa hal yang bisa gue spill tentang live streaming. Kalau lu ada yang mau ditanyain, jangan lupa buat tulis di komen, kasih tau, nanti gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Gue mau spill gimana caranya kalian memaksimalkan kekuatan terbesar dalam mendapatkan GMV di e-commerce. Ya, gue nggak tahu kalian udah nggak belum. Tapi kalau yang gue alamin ya, kan e-commerce tuh banyak tuh cara jualannya. Tapi yang paling efektif dan menurut gue sampai sekarang tuh paling juara itu adalah affiliate marketing. Kenapa kayak gitu? Karena affiliate marketing ini gimana ya? Bisa bikin pembeli tuh kayak bener-bener check out sekarang juga gitu ya, bener-bener sesuai yang mereka bilang, dan penjualannya nggak main-main gitu. Tapi banyak seller nggak ngerti cara mainnya. Terus emang sebenarnya gimana sih cara main affiliate marketing yang bener itu? Nah, sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, sebelumnya gue mau bahas dulu, kenapa affiliate marketing gue bilang paling seksi, paling besar. Mungkin gini ya, logika gue yang sampai sekarang paling masuk di kepala gue adalah, karena gini, kalau misalnya kita sebagai seller, kita yang bilang, oke, gue jual barang gue bagus. Semua orang tahu kalau yang jual selalu bilang kecapnya nomor 1. Bener nggak? Jadi kayaknya mungkin kita udah nggak dipercaya kali ya. Nah, tapi beda dengan kreator. Kalau kreator dan banyak orang yang ngomongin, orang itu lebih percaya karena, oh si ini ngomong, si itu ngomong, si ini ngomong, si itu ngomong, ternyata ngomong. Berarti bener. Nah, itulah mungkin yang bikin check out sekarang juga. Dan itu kan yang gue mau. Ya itu kan yang kalian mau kan. Check out sekarang juga toh. Bener nggak? Nah, terus gimana cara maininnya, cara maksimalinnya? Nah, ada beberapa poin penting yang lo harus ngerti. Pertama, affiliate itu nggak dapat uang dari bikin konten dan live. Ini beda nih sama apa ya, mungkin sama influencer atau mungkin selebgram yang udah lebih matang. Selebgram lebih matang, mau kontennya perform kek, mau kagak kek, lu ngomong bake dia, lu bayar. Ya nggak? Udah bayar nih, red card-nya sekian, live-nya sekian. Nah, sedangkan affiliate itu nggak dibayar dari situ, gitu ya. Affiliate itu, mereka itu dibayar kalau laku. Jadi, dari sini sebenarnya, nah kalian perlu bisa main apa ya, maksud gua kalian tuh perlu bisa bermain strategi. Strateginya tuh kayak gimana gitu ya. Lu harus sadar, jadi jangan memperlakukan mereka kayak kacung yang, lu pokoknya bikinin dong gitu. Karena yang gua tahu ya, karena gua sekarang cukup banyak bergelut di bidang affiliate. Gua banyak kenal dengan mereka, gua ngobrol dengan mereka, gua cerita mereka, gua tahu kayak kurang lebih di kepala mereka tuh banyak sering kecewa kayak, gila nih seller rese banget ya, dulu udah gua bantuin ternyata kayak gini. Gila ya, nggak ngehargain banget sih. Nah, hal-hal gitulah yang mungkin kayak bikin kalian affiliate nggak mau pakai gitu ya. Terus kedua, lu buat main affiliate tentu saja kalian perlu margin yang bagus. Jangan ya lakunya banyak tapi boncosnya itu, kalau itu basic jualan ya maksud gua. Karena kalau misalnya lu nggak punya margin bagus ya percuma. Jadi lu mending naikin margin yang angkanya lebih tinggi, lewat affiliate bisa tetap laku kok. Tapi jangan nggak masuk akal aja, orang lain jual 100.000 lu jual 500.000 tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa ada perbedaan ya. Affiliate juga nggak mau gitu ya, bener nggak?
Terus ketiga, ketika kalian mau laku di affiliate, kalian harus pastiin toko lu udah bagus, teroptimasi dengan baik, produknya udah dikenal, conversion rate udah tinggi. Jadi jangan main sebelum 3 ini terpenuhi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, pertama, toko lu masih jelek. Begitu lu nawarin affiliate, gak ada yang mau. Benerin dulu. Itu poin pertama nih. Nggak bisa benerin, sini sama Maya kita bisa bantu benerinnya deh. Biar minimal bagus dulu gitu ya. Nah, kedua gitu ya, udah teroptimasi, produknya udah harus mulai dikenal. Jadi lu tuh kalau misalnya mau cari affiliate, logika pertama adalah mereka nggak dibayar buat bikin konten. Mereka dibayar kalau laku. Jadi kalau laku, pasti kan ya mereka juga lihat produknya laku nggak nih? Gampang gue jual nggak nih? Bisa nggak nih? Ya produknya nggak laku. Nggak usah deh. Jadi kayak kita mungkin di awal harus berjuang dulu biar ibaratnya kelihatan lah produknya tuh ada harapan. Bener nggak? Ya, buat bikin ada harapan ya misalnya paling cepat adalah nanti kita bikin konten internal, kita iklanin gitu ya. Atau kalau nggak kita nggak bisa dapat top kreator yang pemula dulu nggak masalah, tapi kita cari yang lumayan bagus. Dan di Mia kita bisa ngurusin tuh kayak gitu. Karena sekarang Mia juga jadi salah satu top NCN di TikTok sama di Shopee. Jadi kayak lu mau butuh di mana sini bisa kita kerjain. Justru malah sekarang gue bisa bilang gini, kalau misalnya di tempat lain mungkin lu cuma punya kreator dikit, kita selalu paling banyak gitu kan. Tapi di kita ada artis nggak ya? Mungkin gini, kita bukan banyak di artis sih. Tapi kalau di artis emang budgetnya cukup satu rekrut 50 juta sampai 100 juta kan nggak juga dong. Bener nggak? Kalau misalnya pemula kan mungkin nggak main itu situ. Gitu, bener nggak? Nah, terus yang berikutnya, jadi tadi udah teroptimasi, udah mulai dikenal, tingkat konversi harus bagus. Dengan tingkat konversi lu bisa ngitung lebih maksimal. Nah, terus gimana nih? Itu kan 3 persiapan nih. Tadi gue ngasih tahu ya. Mindsetnya seperti ini, margin lu harus cukup, persiapannya adalah toko lu harus oke. Udah harus siap gitu ya. Nah, berikutnya adalah skema komisi. Nah, ini nih skema komisi ini yang gue bilang paling penting dan banyak seller dalam tanda kutip ya jujur bodoh. Kenapa gue bilang bodoh? Karena gini, buat lo setting komisi itu 3 macam. Ada open plan, ada targeted plan, ada lagi agency plan. Nah, atau TAP. Nah, bedanya gini, biasanya seller tuh suka nyeting gini, oke, gue mau kasih biar gede 20%. Open plan, lo pasang 20%. Gue bakal bilang sama kalian, goblok. Kenapa kayak gitu? Gue udah pernah lakuin, serius. Terus dapet yang bagus-bagusnya? Enggak. Kenapa? Padahal, ini satu fakta yang harus lo selalu ingat adalah open plan itu ibarat lo pasang di depan toko lo, dicari sales yang mau jualan. Pertanyaan gue, traffic toko lo segede apa? Bagus banget nggak? Lu bakal muncul nggak di halaman affiliate dengan lu ngasih komisi gede? Belum tentu. Kenapa? TikTok dan lain sebagainya memprioritaskan toko-toko yang udah gede. Bener nggak? Dan jangan salah, kalau lu bukan mall, mungkin sama mereka posisi lu juga kalah dari mall. Jadi, lu kasih gede, yang ngerjainnya bukan yang jago-jago. Dikerjain sama yang kecil-kecil. Kagak laku juga. Nah, ketika lu main di komisi, di open plan ini besar, lu nggak punya budget buat di targeted dan agency plan. Mati lah jualan lu. Gitu. Jadi yang bener gimana? Open plan, lu pasang kecil aja. Kenapa? Percaya sama gua, kalau lu mau dapetin yang gede, lu sekarang makin kesini, itu makin sulit buat dapetin lewat open plan. Kalau misalnya, tapi dulu pernah kok gua dapet, oke. Dulu kan. Sekarang gini, emang lu merasa bakal banyak top kreator yang ngambil lewat open plan? Belum tentu. Kalau top kreator yang udah bagus-bagus di kategori tertentu, mereka bahkan nggak ada waktu, guys. Serius, beberapa top kreator yang kita pegang ya, udah nggak ada waktu buat nyari barang baru. Barang yang mereka aja udah laku. Justru, kadang gini, buat langsung bawa barang baru, lo ngejapriin mereka, kagak mas, belum itu dapat. Ya, jadi open plan ini kesalahan fatal. Yang kedua, jadi open plan gak usah besar-besar, kecil aja, masuk ke targeted plan. Nah, targeted plan, lo di sini bisa main nih. Kenapa? Targeted plan boleh lebih besar. Berapa idealnya? Mungkin kurang lebih 3-5% lebih besar dari open plan. Jadi kalau misalnya saran gue, lo lihat standar industri kalian berapa, setiap industri itu beda, open plan gak usah terlalu besar, targeted plan lo boleh bisa lebih besar. Karena targeted plan berarti lo udah ngajak khusus. Misalnya mau cari siapa? Cari Giselle mau nggak nih promosiin brand gue gitu. Meskipun ketika lo nawarin bisa ditolak kan. Bener nggak? Siapa nih? Mau nggak nih? Cari top-top kreator yang mungkin lebih bisa ditawarin lewat targeted. Nah, targeted itu biasanya bisa dapat lebih bagus. Nah, dan target mereka selalu nanya, open plan lo berapa? Gue mau berapa persen di atas open plan? Mati kan kalau dia 20%, nggak bisa jalan kan? Bener nggak? Padahal open plan ya kecil-kecil.
Gitu, lihat dulu nih, evaluasi dulu nih. Kalau misalnya lu ngerasa, tapi gue udah punya nih beberapa kreator yang udah lumayan jalan, pindahin budget open plan lu ke targeted plan. Angkanya sama, open plan-nya turunin, biar nanti lu nggak terjebak, biar lu bisa dapetin yang lebih bagus-bagus di targeted. Gitu, itu yang kedua strateginya. Nah, terus setelah targeted plan, yang ketiga sebenarnya yang paling dampak impact-nya adalah agency plan. Atau kalau di TikTok namanya TAP, kalau di Shopee namanya SAP. Kenapa? Kalau di targeted plan, kalian harus ngontakin orang satu per satu. Kak mau nggak? Kak mau nggak? Kak mau nggak? Ya lu ngalamin kan, bosan kan, capek kan, bener nggak? Lu mau punya tim juga lama-lama capek kok ngurusinnya. Nah, kalau lu lewat agency plan, lu cuma misalnya kontak sama kita. Misalnya kita kita di TikTok nih. Kita di TikTok sekarang terakhir ranking 1, di Shopee ranking 3. Kita kontak sama kita, dan kita yang ngurusin. Lu mau berapa bisa diurusin tuh. Lu udah nggak usah pusing. Gitu kan. Lebih enak, bener nggak? Dan ibaratnya kalau kayak sampel atau apa, itu pasti lu bisa lebih efektif dibandingin seperti itu. Nah, agency plan itu targeted plan. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya si kreator udah tahu nih. Jadi gini, kreator sendiri sekarang ya, mereka udah tahu nih. Ada open tuh paling kecil, targeted, agency. Nah, kalau ada agency plan, mereka bakal memilih agency plan daripada targeted plan. Dan kalau misalnya contoh gini, gue nggak mau kayak gitu. Misalnya nih, lu punya top kreatornya misalnya ada bentrok sama kompetitor nih. Ya lu nggak mau pakai cara seperti itu, nggak masalah. Tapi ketika lu nggak mau nih, misalnya gini, lu jualan baju, terus ada lagi kompetitor jualan baju, lu nggak mau pakai agency plan, lu nggak kerja sama nih. Misalnya, gue bukan nakutin, tapi lu nggak mau pakai agency plan, nggak kerja sama. Terus si kompetitor lu masuk di salah satu agency kuat. Dan di mana agensi kuat itu megang si kreator ini. Si agensi itu bisa bilang, lu mau nggak nih, kita ada barang ini, ada agensi plan-nya lebih besar. Nah, dia bakal melepaskan si targeted plan lu. Gitu. Dan agency plan biasanya karena ada yang ngurusin, itu juga lebih sulit dibajak. Jadi sebenarnya kalau buat seller, itu lebih untung. Dibandingin kalau misalnya lu targeted plan biasa. Targeted plan biasa, dibajak kompetitor bisa, diiniin bisa, dan gak ada yang belain lu kan. Lu cuma ngontak dan kreatornya udah nggak mau. Lagian kecuali ya lu bener-bener membina hubungan dengan yang banyak dengan para top kreator. Tapi biasanya yang gue temuin jarang. Kenapa jarang? Pusing, nggak ada waktu, bener nggak? Ya kan, ngabisin waktu, masa kita harus ngurusin semuanya sendiri, bener nggak? Yang namanya business owner kan harusnya adalah lu ciptain produk, bikin bisnis, dan lu lihat bisnis lu tumbuh. Bukan harus ngurusin perintilannya kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih itu dia tadi beberapa strategi buat maksimalin affiliate marketing yang harus kalian tahu. Kalau ada yang mau tanyain, jangan lupa buat tulis di komen, kirim juga buat like dan share.